Ya, mari saudaraku kita satukan hati kita akan berdoa. Bapa, kembali kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh kembali bersekutu dengan Engkau, kami boleh bersama-sama beribadah, memuliakan nama Tuhan. Saatnya Tuhan, kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman. Berbicaralah Engkau Tuhan bagi setiap kami. Urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Beri kepada kami hati telinga seorang murid, sehingga kami boleh mengerti apa yang Roh Kudus mau untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya, dan kami pun siap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Iya. Sekali lagi, salam buat kita semua. Salam, Bu. Iya. Terima kasih Mbak Erni buat puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudaraku, saya masih menyambungkan atau melanjutkan firman Tuhan. Ya, beberapa waktu yang lalu kita ada membahas tentang jangan anggap enteng kasih karunia Tuhan. Poin pertama yaitu kesempatan. Poin kedua yaitu perhatikan hidupmu. Dan poin ketiga yaitu bertumbuh. Saudaraku, poin pertama sudah kita bahas di minggu lalu, yaitu kesempatan. Sekarang kita akan masuk dalam poin kedua, yaitu perhatikan hidupmu. Sebagaimana yang telah saya sampaikan, bagaimana ada begitu banyak orang-orang di luar sana, bahkan di tengah-tengah kita atau di antara kita yang masih menganggap enteng kasih karunia Tuhan. Sebagaimana tadi penglihatan non panda, ya, mengingatkan kita untuk senantiasa memperhatikan hidup kita. Karena kita tidak pernah tahu kedatangan Tuhan. Tidak seorang pun tahu, bahkan anak manusia pun tidak. Ya, artinya kita ini harus dalam keadaan terjaga. Harus dalam keadaan tersadar. Kalau tidak, kita akan terhilang, kita akan tertinggal. Mengapa pentingnya untuk kita memperhatikan hidup kita? Supaya kita tidak jadi terlena, supaya kita tidak jadi tertidur. Ya. Kalau kita bablas, maka itu mempengaruhi segala sesuatunya. Ya. Mari kita lihat ya di 2 Petrus 3 ayat 11. 2 Petrus 3 ayat 11. Kita melanjutkan pembahasan kita di minggu lalu, yaitu tentang kesempatan. Poin kedua yang sekarang akan kita bahas yaitu perhatikan hidup. 2 Petrus 3 ayat 11. 2 Petrus 3 ayat 11, kita bisa baca bersama-sama. 2 Petrus 3 ayat 11. Kita baca bersama-sama 2, 3, iya. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Iya, saya akan baca ulang. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya. Yang kedua yaitu perhatikan hidupmu. Bahkan di sini ada penekanan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi bukan cuma sekedar hidup, bukan sekedar menjalani hidup, tapi bagaimana hidup yang suci dan saleh di mata Tuhan. Ya, sebagaimana yang ada di
Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru, bagaimana tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, mereka juga menjaga hidupnya suci dan saleh di mata Tuhan. Ya, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang benar-benar memperhatikan hidupnya dengan seksama. Ya, orang-orang yang benar-benar menjalani kehidupannya dengan takut dan gentar akan Tuhan. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak pernah menyia-nyiakan bahkan 1 menit sekalipun. Karena bagi dia, hidup ini adalah hidup yang harus dijalani dengan kesungguhan. Hidup yang harus dijalani dengan keseriusan. Ya, kalau tidak, maka akan terhempas, akan terhilang begitu saja. Yuk kita lihat di firman Tuhan, tadi ayat yang mendasari firman Tuhan malam hari ini, sebagai ayat pelengkap atau ayat pendukung, kita lihat dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Ayat ini sangat familiar di tengah-tengah kita, bahkan sering didengung-dengungkan di atas mimbar. Ya, biasanya ayat ini di awal-awal tahun baru biasanya sangat sering diberitakan, sangat sering dikumandangkan. Bagaimana kita memperhatikan hidup kita, bagaimana kita menjalani hidup kita. Ya, yuk kita buka firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Saya baca di ayat ganjil, saudara baca di ayat genap. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita baca bersama-sama di ayat 17, 2, 3, iya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Iya. Perhatikanlah hidupmu. Kalau di sini ada penekanan perhatikanlah hidupmu, artinya hidup ini sangat penting. Hidup ini bukan sekedar hidup. Hidup ini bukan sekedar kita menjalani hidup, tapi bagaimana hidup ini kita maknai, kita sikapi dengan benar, ya. Hari-hari yang kita lalui sangat cepat belakangan ini, ya. Tahu-tahu kita akan menghabiskan bulan Maret, ya. Kita akan memasuki bulan April, ya. Kalau dipikir-pikir, kalau di tahun-tahun yang telah lewat atau di tahun-tahun yang terdahulu, itu waktu itu sangat lama, ya. Dari Januari mau ke Desember itu rasanya lama sekali. Sekarang baru kita menghabisi tahun, sudah menghabisi tahun lagi. Baru aja tahu-tahu kita akan memasuki bulan yang baru. Artinya keadaan yang terjadi, ya, itu akan berlalu begitu cepat. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana sepanjang kita menjalani kehidupan ini? Apakah kita benar-benar melaluinya atau melewatinya atau memaknainya dengan seksama, dengan sikap hati yang benar, dengan cara yang benar? Itu yang harus kita jawab. Itu yang harus kita pikirkan. Itu yang harus menjadi langkah kita ke depan, supaya kita tidak membuang waktu itu dengan percuma, supaya kita tidak membiarkan hidup itu berlalu tanpa sesuatu. Ya, makanya firman Tuhan mengingatkan kepada kita, perhatikanlah hidupmu. Ya.
Kalau kita tidak mau tertinggal, kalau kita tidak mau terhilang, makanya hidup ini harus benar-benar diperhatikan dengan seksama. Kalau ada kata seksama, itu artinya sesuatu yang harus diperhatikan dengan baik. Itu sebuah perhatian serius, ya, kalau bahasa Indonesianya. Ya, itu artinya seksama berarti kita harus pandangan kita tertuju ke sana. Ya, itu sebuah keseriusan, sebuah kesungguhan yang harus kita perhatikan dengan baik, ya. Perhatikan hidupmu. Kenapa sampai ada penekanan seperti itu? Karena yang terjadi di sekeliling kita, bahkan anak-anak Tuhan sekalipun, hamba-hamba Tuhan sekalipun, mungkin sudah terlena dengan keselamatannya, mungkin terlena dengan kekristenannya, tapi tanpa disadari ada bahaya di depan. Ya, ibaratnya bahwa hidup ini ibarat kita ini sedang di medan perang. Ya, kalau kita sedang berada di medan perang, artinya setiap langkah kita harus berhati-hati. Kalau kita tidak berhati-hati dalam melangkah, ancaman nyawa itu bisa melingkupi kita. Ya, ancaman nyawa itu bisa menyerang kita. Ya, itu yang terjadi hari-hari ini. Bahkan di alam roh, ya, ada pergulatan yang hebat, ya, antara kerajaan Allah dan kerajaan si iblis. Sama-sama bergiat, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita masuk dalam kategori kerajaan Allah ataukah kerajaan iblis? Kita bergiat di mana saat ini? Kita bertekun di mana saat ini? Makanya kalau kita menganggap enteng kasih karunia Tuhan, menganggap enteng keselamatan itu, berarti kita ada dalam kategori kerajaan si iblis atau kerajaan kegelapan. Dan ingat, ujung daripada itu semua adalah kehancuran, kematian, kebinasaan. Makanya firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita tidak terlena sekalipun kita sudah Kristen, sekalipun kita sudah percaya. Ingat, kita masih koma, belum titik. Artinya kemungkinan-kemungkinan terjatuh itu ada. Kemungkinan-kemungkinan untuk terlena ada. Ya, kemungkinan-kemungkinan itu pasti ada. Makanya jangan pernah menganggap enteng kasih karunia Tuhan. Tetapi berbahagialah bagi kita yang benar-benar memperhatikan hidup kita. Kita akan sungguh-sungguh menyikapinya dengan cara yang benar, dengan sikap hati yang benar. Dan dia akan selalu dalam keadaan terjaga, sekalipun di tengah kesibukan, sekalipun di tengah pekerjaan, sekalipun di tengah pelayanan, sekalipun di tengah kegiatan yang ada. Kita akan memperhatikan dengan seksama. Ingat, iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan mencari celah, dia akan mencari bagian yang membuat kita terlena untuk menerkam kita, untuk menelan kita, kapanpun itu. Makanya kita harus dalam keadaan terjaga. Ya, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, lawan kita si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saya berdoa, saya dan saudara, kita bersama-sama untuk selalu dalam keadaan tersadar, untuk selalu dalam keadaan terjaga, untuk selalu berjaga-jaga sambil berdoa, supaya kita tidak terhilang, supaya kita tidak tertinggal.
Ingat, kapanpun Tuhan datang, kita harus dalam kondisi siap siaga. Kita harus dalam kondisi siap sedia. Ya, karena hanya kepada orang-orang yang siap sedia, dia layak untuk masuk dalam kerajaan kekal bersama Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, saya jadi teringat tahun 91 ikut acara Natal, ya. Waktu itu ada drama, ya. Saya masuk dalam kategori 5 gadis bodoh, ya, di drama itu. Ketika hari haknya tiba, ketika kami menampilkan, ya, sebagai 5 gadis yang bodoh, ternyata ngeri kali, saudara. Ngeri kali, beneran. Kalau mengingat-ingat itu, bagaimana pintu itu tertutup, bagaimana pintu itu ditutup, tidak ada waktu lagi, tidak ada kesempatan lagi. Mau kita meraung-raung sekalipun, mau kita nangis, jungkir balik sekalipun, sudah tidak ada artinya. Di situ jadi cambuk buat saya, jadi peringatan luar biasa buat saya. Artinya, jangan sampai kita masuk dalam kategori 5 gadis bodoh itu. Tapi mari kita berjuang sungguh-sungguh untuk menjadi 5 gadis yang bijaksana, yang selalu terjaga, yang selalu tersadar, yang selalu pelitanya menyala-nyala. Mari kita berjuang untuk menjadi 5 gadis yang bijaksana. Ada poin-poin penting yang harus diperhatikan. Bagaimana kita memperhatikan hidup kita dengan seksama. Yang pertama, kita harus menggunakan waktu yang kita miliki dengan bijaksana. Ya, di ayat 15 tadi kita lihat yuk. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Yang pertama adalah kita harus menggunakan waktu yang kita miliki dengan bijaksana. Kita boleh berkegiatan. Kita boleh sibuk, memang harus. Namanya kita masih hidup. Bekerja, bekerja, bekerja. Tapi jangan sampai kita tidak menyempatkan waktu kita bersama Tuhan. Tuhan harus kita tempatkan sebagai prioritas utama kita. Kita mulai hari kita. Kita mulai bersama Tuhan dengan bermazmur, dengan berdoa, dengan merenungkan firman-Nya siang dan malam. Baik secara pribadi maupun secara horizontal. Baik secara vertikal maupun secara horizontal. Baik secara pribadi maupun secara komunitas. Bisa, ya, banyak peluang-peluang kita bisa ikuti. Tapi yang utama adalah kita harus benar-benar menyempatkan diri kita, meluangkan waktu kita dengan bijaksana. Yang utama adalah bersama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu sumber segala sumber. Dialah sumber segala sumber penghidupan. Dialah sumber segala sumber kasih karunia. Dialah sumber segala sumber penghidupan. Dia sumber segala sumber berkat. Kalau kita mendahulukan yang empunya sumber itu, yang empunya berkat itu, kita tidak akan berkekurangan. Kita tidak akan sampai kehilangan banyak hal. Karena sumbernya kita terima langsung. Sumber yang murni itu kita terima. Pagi-pagi benar bersama Tuhan. Ya, di Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar Yesus berdoa. Kalau Tuhan saja berdoa, masakan kita nggak berdoa? Masakan kita nggak meluangkan waktu kita bersama Tuhan? Ya, yang pertama adalah
kita harus menggunakan waktu yang kita miliki dengan bijaksana. Yuk, kita pergunakan waktu kita dengan bijaksana bersama Tuhan. Yang kedua, kita harus mengerti kehendak Tuhan dengan benar. Kita harus mengerti kehendak Tuhan dengan benar. Yang pertama tadi di ayat 15, yang kedua kita lihat di ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di situ ada kalimat usahakanlah. Artinya kita harus serius mencari kehendak Tuhan. Kita harus serius mencari kehendak Tuhan. Tidak puas hanya sekali kita mencari kehendak Tuhan. Dengan kita mencari kehendak Tuhan, kita akan mengerti tuntunan Tuhan. Kita akan mengerti langkah-langkah yang harus kita ambil. Ya. Saudaraku, saya untuk mencari pasangan hidup bersedia menanti selama 10 tahun persis. Dari tahun 91 sampai ke tahun 2001. Sepanjang 10 tahun saya benar-benar mencari kehendak Tuhan. Ya, saya tidak main-main untuk perkara ini. Kenapa? Saya mau kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga saya. Demikian pula ketika saya mau bekerja, saya pun juga mencari kehendak Tuhan. Sampai ada rema-rema khusus yang Tuhan taruhkan. Ya. Ketika saya baru lulus dari kuliah, kalau dipikir secara manusia, ketika saya mau melamar pekerjaan, itu banyak yang berpengalaman. Tapi saya dapat firman Tuhan dari 1 Samuel 17 tentang Daud berhadapan dengan Goliat yang si raksasa itu. Kalau dipikir-pikir, bagaimana mungkin lawan saya atau yang bersaing dengan saya itu orang-orang yang berpengalaman. Tapi firman Tuhan meneguhkan saya ketika Daud berkata, saya menyertakan Tuhan. Itulah yang menjadi kemenangan Daud berhadapan dengan Goliat. Dan saya pun belajar untuk menyertakan Tuhan. Dan Tuhan yang jadi pembela bagi saya pada saat itu. Demikian pula dalam pelayanan saya. Saya pun juga mencari kehendak Tuhan. Kenapa? Kalau mau ngikutin kedagingan saya, mungkin semua bisa saya embat. Semua saya pegang. Tapi tidak seperti itu, saudara. Kita penting untuk mencari kehendak Tuhan. Makanya ada penekanan di ayat 17 tadi, usahakanlah. Usahakanlah. Dan itu harus terus-menerus, saudara. Melalui persekutuan kita dengan Tuhan secara pribadi, maupun melalui komunitas, pertemuan-pertemuan ibadah, Tuhan bisa berbicara melalui hamba-hambanya. Tuhan bisa berbicara melalui keadaan atau peristiwa. Tuhan juga bisa berbicara melalui hati nurani kita. Bahkan Tuhan yang utama bisa berbicara melalui firman-Nya. Ketika kita meluangkan waktu kita secara pribadi bersama Tuhan. 4 hal ini penting untuk kita terus mencari kehendak Tuhan. Sampai kita menangkap dengan jelas apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Itu yang harus ada di dalam diri kita. Usahakanlah supaya mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku, Tuhan tidak pernah asal-asalan menaruh kehendak-Nya. Tuhan tidak serampangan, saudara. Tuhan itu menaruh kehendak-Nya, menaruh firman-Nya itu tepat, sempurna, dan ajaib adanya. Seringkali kita yang gak sabaran untuk mencari kehendak Tuhan. Seringkali kita yang sembrono. Seringkali kita yang serampangan. Sehingga kehendak Tuhan itu seperti jauh daripada kita. Makanya ada banyak hal yang terjadi, langkah yang kita jalani terseok-seok, tertati-tati, bahkan kita bisa tersandung karena kita tidak menangkap kehendak Tuhan dengan benar. Tapi kalau kita
bisa menangkap dengan benar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan sendiri yang berkehendak, maka Tuhan sendiri yang akan mengerahkan seluruh kekuatannya supaya kehendak dan rencananya terlaksana. Itu kalau kehendak Tuhan. Makanya kita harus pastikan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apapun itu, pekerjaankah, pelayanankah, bahkan untuk pasangan hidup. Karena ini semua menyangkut kepada kekekalan, terutama rumah tangga. Ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan nih, gimana kalau kita udah tahu itu kehendak Tuhan, kok dalam perjalanannya ada menemui banyak masalah? Mungkin kita pernah terlintas di pikiran kita. Itu juga pernah saya alami, saudara. Ya, ketika dalam perjalanan berumah tangga, justru yang saya hadapi tidak seperti yang saya inginkan. Ya, tidak seperti yang saya harapkan. Saya pernah mengalami satu keadaan yang dilematik pada saat itu. Bahkan berada di ujung tanduk, di persimpangan jalan. Bahkan tanda tanya besar pada saat itu. Kok dari Tuhan yang seperti ini ya? Seperti itu yang timbul pertanyaan. Tapi ketika dalam keadaan tidak menentu seperti itu, dalam keadaan yang penuh dengan dilematik, Tuhan mengingatkan lagi kepada saya, rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan. Rancanganku rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Mungkin sepertinya yang kita lihat keadaannya tidak menentu, tetapi semuanya itu sepengetahuan Tuhan. Tuhan izinkan untuk mendewasakan kita, untuk memurnikan kita kembali. Artinya bahwa kehendak Tuhan itu tidak segampang itu, saudara. Kita harus terus-menerus sampai kehendak Tuhan yang terlaksana dalam hidup kita. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita, dalam langkah kita, bahwa kehendak Tuhan tidak pernah salah. Kita saja yang seringkali gak sabaran. Kita saja yang seringkali mau menghindar dari masalah itu. Ingat, masalah Tuhan izinkan untuk mendewasakan kita, untuk memurnikan kita. Ingat, kalau itu kehendak Tuhan pasti jadi. Ya, makanya ketika itu diperhadapkan pada saya pada saat itu, Tuhan cuma mengingatkan, Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkanmu sekali-kali. Ya, mungkin kita nggak mengerti pada saat itu, tapi ketika kita melangkah bersama Tuhan, tidak melangkah sendiri, bersama Tuhan, maka benang yang tadinya kusut mulai terulur. Dan kita boleh melihat bagaimana pertolongan Tuhan sempurna adanya. Bagaimana Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaannya pada waktunya. Semuanya itu untuk kebaikan kita. Artinya kita harus serius mengusahakan kehendak Tuhan itu. Ya, kita harus cari perkenanan Tuhan. Tidak sekedar, tidak asal, tidak latah. Kalau orang luar mau latah, silahkan. Kalau orang luar mau serampangan hidupnya, silahkan. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh mengusahakan untuk mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita, itu harus ada, saudara. Itulah yang membedakan kita dengan orang dunia. Itulah yang membedakan dengan orang kebanyakan, sekalipun hamba Tuhan, sekalipun anak Tuhan. Makanya kita harus berbeda, saudara. Cara berpikir kita, cara menyikapi setiap masalah. Amin, saudara. Kita harus sungguh-sungguh, ya. Perhatikan hidupmu. Yang pertama adalah kita harus menggunakan waktu yang kita miliki dengan bijaksana di ayat 15. Yang kedua, kita harus mengerti kehendak Tuhan dengan benar di ayat 17. Dan yang terakhir, kita hidup dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus biarlah terus mendampingi kita. Roh Kudus terus tercurah atas hidup kita. Kita akan mengalami
kepenuhan Roh Kudus. Ada kualitas kerohaniannya nampak di dalam diri kita kalau kita dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, kita juga menghasilkan buah-buah Roh Kudus itu. Itu yang Tuhan mau. Inilah yang saya sampaikan di tengah-tengah kita, ya. Jangan anggap enteng kasih karunia Tuhan. Ya, poin kedua adalah perhatikan hidup. Ada 3 poin penting yang saya bagikan di tengah-tengah saudara, yaitu kita harus menggunakan waktu yang kita miliki dengan bijaksana. Yang kedua, kita harus mengerti kehendak Tuhan dengan benar. Dan yang ketiga, kita hidup dipenuhi Roh Kudus. Akan berbeda hidup kita dengan orang-orang di sekitar kita. Karena kita memperhatikan dengan seksama hidup kita di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya nanti, biarlah kita boleh melihat bagaimana Tuhan tersenyum melihat kita. Bagaimana Tuhan disenangkan. Bagaimana Tuhan dipermuliakan. Kalau itu ada di dalam hati dan pikiran kita, maka kita akan menjalani kehidupan kita dengan penuh sukacita, dengan penuh kegirangan, dengan penuh sorak-sorai kemenangan. Karena memang itulah yang Tuhan mau. Masalah boleh ada, tapi iblis tidak bisa merampas sukacita itu dari hidup kita. Iblis tidak bisa merampas damai sejahtera itu dari hidup kita, sekalipun kita di tengah masalah. Masalah Tuhan izinkan bukan untuk membuat kita makin terpuruk, bukan untuk membuat kita makin tenggelam, tapi membuat kita makin terbang tinggi bagai Raja Wali, ya, yang bisa melewati badai hidup. Ya, bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Bersama Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Engkau kembali mengingatkan kami untuk kami memperhatikan hidup kami. Kami menyadari ada begitu banyak waktu yang terbuang begitu saja ya Tuhan. Mungkin kami terlena, tertidur pulas, sehingga kami tidak memperhatikan hidup kami dengan seksama. Kami tidak memperhatikan hidup kami dengan benar. Hari ini kami kembali diingatkan, kami kembali disadarkan pentingnya kami memperhatikan hidup kami, pentingnya kami memperhatikan dengan seksama kehidupan kami di hadapan Tuhan. Roh Kudus, mari mampukan kami Tuhan untuk terus mengusahakan mencari kehendak Tuhan dengan benar di dalam kehidupan kami. Untuk kami dengan bijak memperhatikan hidup kami. Untuk kami senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus, mari materaikan setiap benih firman-Mu ini Tuhan ke dalam lelauh hati kami. Mampukan kami untuk terus melangkah, untuk terus berjalan, untuk terus melaju bersama Engkau. Dan kami boleh sampai di garis akhir, mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Kami mau didapati tidak bercacat dan tidak bercelah di hadapan Tuhan. Roh Kudus, mari teguhkan kami semua, kuatkan kami semua, baharui kami semua, sehingga kami boleh senantiasa hidup di dalam tuntunan Tuhan, hidup di dalam terang firman Tuhan, hidup seturut kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, kembali ke